Terima kasih Pak Windu. Om Swastiastu. Om Wignamastu Namaste Om Saraswati Dipataya Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sang Yang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Salam literasi. Saya ingin menyapa dulu senior saya di sini, Kang Mumu. Terima kasih sudah menghidupkan obor literasi. Ini sudah ke-36 kali, ternyata 5 tahun berjalan. Saya sempat berapa kali ya Kang Mumu ya ikut dalam diskusi ini. Yang pertama soal kalau nggak salah lampu kuturan. Saya hadir sendiri ke Perpusnas. Yang kedua, kalau tidak saya salah menyampaikan pengalaman kami di Yayasan Purikawan terkait dengan digitalisasi dan apresiasi sastra. Terima kasih hari ini juga kita bersama lagi dalam diskusi yang sangat luar biasa ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Perpusnas, Pak Agus. Saya udah ingin sekali lama ingin main lagi ke Perpusnas. Gedungnya luar biasa, saya bisa lihat Monas, genggam Monas dari atas Perpusnas itu ternyata. Pak Windu, terima kasih. Ini beliau adalah Ketua Dewan Juri Ajang Sastra Saraswati Sewana. Ternyata ini luar biasa di masa pandemi itu, tahun 2019, kita bisa melahirkan 12 karya kekawin baru. Ini saya geleng-geleng kepala ini lihat antusias untuk membuat atau menuliskan kekawin baru dengan tema kalau tak salah waktu itu kita mengangkat tema tentang Pemarisuda Gering Agung. Ya, itu yang bahkan Guru Degung, seorang sastrawan Rakawi yang luar biasa juga ikut menuliskan karya kekawin baru. Terima kasih Pak Made Suparto dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya ingin disclaimer dulu ini, karena kehadiran saya di sini boleh dikatakan bukan sebagai filolog gitu ya, sebagai bukan juga historian, bukan arkeolog, bukan antropolog. Tadi Pak Windu sampaikan background saya ilmu politik. Saya lebih banyak sekarang menjadi pejalan budaya saja, menjelajahi beberapa disiplin keilmuan. Karena menurut saya ini penting sekali, karena keilmuan itu seperti kubikel juga, ternyata seperti kubikel yang hidup dalam kubikelnya sendiri. Gitu. Containment dalam nyaman dengan ilmunya sendiri. Saya ingin menjelajahi berbagai kasanah keilmuan. Dan saya kira ini menarik karena kita harus mengembangkan satu tradisi baru yang bisa menghubungkan menjadi simpul bertemunya berbagai disiplin. Saya sebutkan sebagai transdisiplin gitu ya. Bagaimana kita di dalam membicarakan masa lalu ini kita bisa bertemu tidak hanya karangan filolog, kita juga akan bertemu dengan historian, bahkan tadi Kang Mumu menyebutkan orang awam, orang sama sekali tidak tahu naskah, juga ikut terlibat, kemudian arkeolog, antropolog, karena dalam banyak perjalanan perdebatan keilmuan, saya kira ini ketegangan-ketegangan masa lalu masih muncul. Misalnya karangan sebenarnya kritik Forgets mengenai kaum filolog di Bali kan sangat jelas. Ini kaum filolog ini sibuk dengan apa yang mereka bayangkan ada dalam teks, tapi dia tidak melihat apakah teks itu ada dalam praktek gitu. Dalam antropolog, sebaliknya mereka sibuk dengan praktek, tetapi tidak pernah menghubungkan itu dengan teks gitu. Ini sehingga sangat bersifat praksis gitu ya, pengetahuan ortopraksisnya lebih kuat di Bali. Kalau kalangan antropolog tidak memperhatikan ortodoksinya gitu. Jadi ini yang saya kira kita perlu ketemu berbagai Manasa ini jadi ruang ketemunya berbagai pihak yang menyukai tidak hanya sastra tetapi juga mempunyai pendekatan lain dalam membaca teks begitu. Lihat dari sisi konteks. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan mengatakan selama ini ketika kita mendengar Kakawin Sutasoma yang selalu dikenal dan diingat orang itu adalah prase
Bhinneka Tunggal Ika. Ini selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Karena memang frase ini tadi Pak Windu sudah menyampaikan, itu sudah diangkat oleh pertama muncul dalam pembicaraan ketika BPUPKI, ketika pidato waktu itu Muhammad Yamin katanya menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian disambut oleh I Gusti Bagus Sugriwo dengan nyebut Tanhana Dharma Mangrua, itu muncul tahun 45. Tetapi lebih khusus lagi ini muncul tahun 50 ketika dibentuk Panitia Lencana Negara yang dipimpin oleh Sultan Hamid II, itu bertugas untuk merancang lambang negara. Anggotanya di situ ada Muhammad Yamin dan beberapa pihak lain. Ternyata mereka menemukan dua hal yang sangat penting. Pertama mengenai Garuda. Garuda itu jadi embrio dari Garuda Pancasila sekarang. Kisah Garuda itu diambil dari, kalau nggak salah, Candi Kidal, yang menceritakan bagaimana Garuda itu membebaskan ibunya Winata dari perbudakan Dewi Kadrun, dan di situ dia menceritakan tentang pembebasan sebenarnya, tentang kemerdekaan. Itu diambil oleh para perancang, terutama Sultan Hamid. Kemudian yang kedua, satu kalimat atau frase yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai pita yang dicengkram oleh Bung Garuda. Jadi tahun 50-an itu kemudian ditetapkan di dalam sidang kabinet Republik Indonesia Serikat menjadi lambang negara dan diperkuat dengan peraturan perundangan berikutnya. Jadi tahun 50-an itu Bhinneka Tunggal Ika menjadi sesuatu sesanti yang cukup dikenal. Tetapi tidak banyak orang mengetahui versi lengkapnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Kakawin Sutasoma, dan orang juga tidak begitu paham Kakawin Sutasoma itu cerita tentang apa. Itu orang tidak terlalu mendalami. Termasuk juga kutipan Pupus 139 bait 5 yang menjadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Ini sudah sangat banyak juga mulai diangkat. Ulonika datu winus Buddha wiswa bineki rakul ring apan keneng parunesen mangkan jitnatwa kalawan siwatu tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi konteks kalimat frase ini juga orang tidak banyak membicarakan. Siapa yang menyebutkan, menyatakan ini? Dalam kerangka apa kata ini atau kalimat ini disampaikan? Tentu orang bisa melihat bagaimana pertarungan antara Purusada dan Sutasoma itu melahirkan satu kalimat soal ini. Nah, yang juga orang hafal adalah Kakawin Sutasoma itu diubah oleh Empu Tantular. Tetapi orang juga tidak pernah mendalami siapa Empu Tantular. Itu nama asli atau nama samaran dan apa karya-karya besar yang beliau hasilkan. Nah, memang sebagian besar orang tidak tahu tentang ini. Maka literasi kita tentang Sutasoma itu perlu lebih luas lagi. Jadi kita mempelajari bukan saja teksnya, tetapi juga konteks apa yang melahirkan Kakawin Sutasoma ini. Saya melihat yang pertama ini bagian yang perlu kita angkat, bahwa Kakawin ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Walaupun ini sudah ditulis di era Majapahit, ada rentang waktu yang panjang, tetapi ada semangat zaman yang muncul, yaitu pelokalan yang sangat kuat terhadap teks-teks atau manuskrip yang muncul dari India yang berbahasa atau berhuruf atau berbahasa Sanskerta gitu ya, berhuruf Dewanagari yang pada saat itu dilokalkan, yang kemudian disebutkan sebagai proyek menjawakan biasa mante, yang kemudian banyak sekali kitab-kitab Itiasa, Purana dan lain-lain itu yang kemudian juga Parwa yang kemudian ditulis ulang ke dalam bahasa Jawa kuno. Nah, di situ dimulai dari Raja Dharmawangsa Teguh Anantawikrama di era Isana, kemudian dilanjutkan ke Diri di era Erlangga, kemudian lanjut lagi ke era Singosari, dan tokoh-tokoh besar muncul di era Singasari, dan terakhir di era Majapahit ketika Sutasoma ini ditulis. Jadi sebelum Sutasoma ini ditulis sudah ada satu semangat zaman yang muncul waktu itu untuk melakukan pelokalan sebuah manuskrip atau beberapa manuskrip atau juga karya-karya sastra yang muncul di era itu yang kemudian dijawakan
di Jawa kuno kan atau dijadikan satu bahasa Jawa kuno, dialih-aksarakan, dialih-bahasakan, sehingga kemudian dari situlah sesungguhnya karya-karya sastra Nusantara berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat di situ letak kemahardikan ya, yang kalau sekarang bicara kampus merdeka atau merdeka belajar ya, semangat kemerdekaan itu seperti memberikan satu pemaknaan yang lain di luar pakem ya, arus utama. Saya kira keberanian itu luar biasa muncul di era ini, di mana kemasan susastra itu terjadi, baik mulai dari Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama sampai Singosari Kediri, itu ada keberanian untuk membuat imajinasi-imajinasi baru. Misalnya kita bicara tentang cerita Panji, tentang Parwe, kemudian juga Kakawin, baik mulai dari Kakawin Bratayuda, Arjuna Wiwaha, Arjuna Wijaya, kemudian juga kita bicara Lubdaka dan lain-lain. Itu banyak sekali karya-karya sastra yang dihasilkan yang memang tidak seperti muncul di dalam pakem yang ada. Arjuna Wijaya misalnya, itu bicara soal Arjuna Sasrabau. Dan itu menurut saya salah satu yang menarik, yang mana menjembatnya di masa Ramayana dan Mahabharata itu. Dan itu muncul khas Indonesia. Kemudian Panji, cerita Panji, Arjuna Wiwaha. Nah ini juga saya menelusuri riwayat candi berbagai tempat juga muncul punakawan. Sehingga di Jawa sekarang ada Semar, Bagong, itu munculnya, bahkan di Bali ada Malen dan Merdah, itu muncul mulai dari khas Nusantara. Kemudian konsepsi-konsepsi Mandala, misalnya Cakrawala Mandala Dwipantara dari Kertanegara dan Nusantara di masa Majapahit, itu merupakan hasil dari karya lokal genius yang muncul pada saat itu dari semangat zaman pelokalan yang luar biasa pada saat itu. Dan itu bisa dijawab oleh kemahardikan Sang Rakawi ya, pujangga-pujangga yang merdeka untuk mengekspresikan apa yang mereka, ide-ide mereka dalam karya-karya sastra. Dan yang ketiga, ini saya setuju tadi Romo Sudmur dan disebutkan oleh Pak Windu tadi, bahwa Kakawin itu menunjukkan kemampuan para Rakawi kita di masa lalu itu menghasilkan karya sastra yang unggul ya. Luar biasa bagaimana kita membaca Arjuna Wijaya dan juga Sutosoma, ini adalah sebuah karya sastra yang sangat unggul. Dan tentu saja syarat makna, banyak ide-ide, banyak gagasan yang dituangkan di dalam Rakawi itu oleh Sang Rakawi dalam karya sastra. Nah ini menurut saya hal yang penting untuk kita lihat di dalam background dari munculnya Kakawin Sutasoma. Yang keempat, nah ini isi dari Kakawin Sutasoma, saya melihat ada kesamaan dari kisah Siddhartha Gautama yang meninggalkan kemewahan ya. Saya kira salah satu yang penting sebenarnya bagaimana Pangeran Sutasoma ini teguh dengan tapa brata, mencari pencerahan, meninggalkan kerajaan, kemudian mendapatkan anugerah dari Betari Durga, Mahardaya Darini, yaitu senjata cinta kasih. Ini merupakan suatu kisah yang luar biasa. Dan yang penting dari kisah Sutasoma ini adalah apa yang kita sebut dalam ajaran Buddhis sebagai metta karuna, yaitu cinta kasih. Carya, pengorbanan diri, ketulusan. Ya ini luar biasa, kisah-kisah tentang pengorbanan diri, ketulusan ini, keikhlasan ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kisah Sutasoma. Dan saya membaca ini dalam berbagai rilat candi dan bagaimana leluhur kita itu dulu mengenalkan ajaran ini melalui relief. Misalnya di Candi Penataran, itu banyak sekali relief yang mengangkat tentang keikhlasan, ketulusan, kelascarian. Misalnya Sang Satyawan, Boboksah, Gaga Aking, bicara soal Sri Tanjung, itu banyak sekali yang mengajarkan tentang lascarya ya, kalau bahasa Bali, Mahatidana itu, metta karuna, ketulusan dalam mengorbankan diri, termasuk bagaimana Siddhartha di dalam konteks ini Sutasoma itu mengorbankan dirinya untuk persembahan, baik itu kepada
harimau yang lapar yang mau makan anaknya dia persembahkan dirinya, atau pada Betari Kala, pada Purusada yang 99 ingin mendapatkan 100 raja untuk jadi korban pada Betara Kala. Dan itu menunjukkan satu pengorbanan diri yang luar biasa. Dan ini nilai-nilai ajaran yang kita bisa angkat, itu cinta kasih, welas asih yang memang menjadi bagian dari ajaran Buddha. Bagaimana Triparata itu mengenai kasih, punya, dan bakti itu menjadi bagian dari ajaran-ajaran yang muncul di dalam konteks Sutta Soma. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, saya kira salah satu yang penting untuk kita angkat sebenarnya selain cinta kasih, welas asih, dan bagaimana senjata kasih itu bisa mengalahkan musuh Betara Kala dan Porosada, itu sesungguhnya ada ajaran lain yang penting di dalam Sutta Soma, yaitu mengenai pergulatan filosofi teologis yang memang sangat panjang ini perdebatannya mengenai dualitas, mengenai dualisme, mengenai dua yang berbeda, mengenai keberagaman. Itu saya kira salah satu perdebatan teologis dan filosofis yang panjang gitu. Dan hampir semua kesana literatur dalam siwaistik dan juga Buddha sebenarnya mengangkat soal ini. Bahkan tidak hanya di dalam konteks Buddha, kalau Kristiani juga sekarang kita bicara tentang trilogi gitu, kalau bicara soal itu juga menjadi perdebatan. Nah, apa yang menjadi menarik adalah ketika pandangan yang muncul di dalam Sutta Soma ini menganggap bahwa Jaina, Buddha, dan Siwa itu sesungguhnya berbeda, artinya memang berbeda, tetapi tunggalika. Berbeda tetapi satu. Dan ini menurut saya sesuatu yang menarik karena dalam perdebatan mengenai dualitas gitu ya, muncul konsep tentang di Bali disebut dengan Ruwa Bineda, dua yang berbeda. Itu muncul konsep monodualitas. Di tengah keberbedaan ada yang sama, gitu, ada yang tunggal. Bahkan ada sebut di Jawa loro ning tunggal, dua-duanya berbeda. Bahkan di dalam filsafat Siwa Siddhanta itu disebut dengan eketua, aneketua, swalaksana betara. Ini satu perdebatan yang panjang dari zaman Vedanta, zaman Weda di India sampai pada masa Majapahit masih muncul. Tetapi jalan keluar yang diberikan oleh Kakawin ini menarik karena Siwa dan Buddha itu berbeda tetapi sebenarnya tunggal. Ini saya kira juga diambil dari ketika pertempuran antara Purusada dengan Sutta Soma, itu akhirnya Purusada dimanifestasikan sebagai Saiwa, kemudian Sutta Soma sebagai Buddha. Tetapi di situ artinya disebutkan bahwa antara Buddha dan Siwa itu Tanhana Dharma Mangruk, tidak ada kebenaran yang kedua. Jadi itu adalah cara atau solusi yang diberikan ketika berhadapan dengan realitas dualitas itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi akar filosofi yang perlu digali dari Sutta Soma dan bagaimana itu digunakan dalam konteks kekinian. Nah, Bapak Ibu sekarang, karena ini sebuah kawin, saya kira banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari lagi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Mengapa Empu Tatular mengangkat pesan Siwa Buddha ini berbeda tetapi tunggal ika? Apa yang melatar belakangi karya itu? Apa konteksnya? Tadi pertanyaan Pak Windu kan, apa konteksnya? Kan ini baik-baik saja di zaman Majapahit. Dulu sebelum itu sudah ada Dharma Adiaksa ing Kasogata, Dharma Adiaksa ing Kasewan. Tidak ada persoalan dengan itu. Kenapa ini ditulis lagi? Ditegaskan lagi oleh Sutta Soma, oleh Empu Tatular. Apa raison d'être-nya, apa alasan mengapa itu muncul? Nah, kalau kita mengambil perspektif yang berbeda, tentu perspektif konflik ya. Misalnya kalau kita membaca tulisan Arok Dedes dari Pram itu, Pramana Anantiatur, itu pasti disebutkan ada konflik aliran, konflik antara sekte-sekte yang ada. Tetapi apakah itu terjadi? Apa bukti sejarahnya bahwa itu terjadi? Ini yang kita belum dapat temukan, kecuali Pram dalam Arok Dedes mengangkat konflik itu terjadi. Nah, yang kedua, kita juga harus bisa melihat
Empu Tatularnya sendiri. Empu Tatular ini mengubah Arjuna, juga mengubah Arjuna Wijaya, yang menceritakan sesuatu yang menarik juga kisahnya. Dan selalu ada yakse, ada raksasa, ada kala dalam konteks itu. Dan ini apa benang merah antara Sutasoma dan Arjuna Wijaya. Kemudian juga kita bisa melihat nama Tantular itu sendiri menarik ya. Tan itu artinya tidak, tular itu terpengaruhi. Jadi teguh itu, tidak goyah. Nah, pertanyaannya apakah ini nama asli atau memang nama samaran? Ini pertanyaan yang perlu ada studi yang menarik. Nah, kalau beliau adalah nama samaran, siapa sebenarnya Empu Tatular? Nah, yang keempat, itu tadi, apakah Empu Tatular ini memoderasi potensi ketegangan Siwa Buddha? Dan apa bukti sejarah mengenai potensi konflik Siwa Buddha ini? Atau memang bukan itu maksudnya, bahwa kekawin ini menggambarkan kondisi sosial yang ditandai toleransi di antara penganut Siwa Buddha. Nah, ini memang pertanyaan-pertanyaan karena kita harus lakukan kajian dan melibatkan tidak hanya oleh filolog tetapi juga arkeolog, oleh historian, ada oleh antropolog untuk bisa melihat konteks saat itu. Nah, saya ingin begini, saya tidak akan menjawab langsung mengenai apakah di saat itu terjadi satu pergulatan potensi konflik antara Siwa dan Buddha, tetapi saya lihat jejak-jejak yang lain saja yang tampaknya kita bisa lihat di berbagai bentuk fisik bangunan arsitektural yang kita bisa melihat tidak hanya di kaya sastra, tapi di dalam tapak-tapak dalam candi-candi. Saya kebetulan suka melihat situs-situs bersejarah, termasuk candi, Patirtan. Saya menemukan ada 3 model lah, kurang lebih ketika bicara relasi Siwa Buddha. Ada bentuk relasi Siwa Buddha yang kurang lebih kita representasikan dari keberadaan Candi Prambanan dan Candi Sewu. Jadi ada koeksistensi, ada toleransi hidup berdampingan. Candi Prambanan adalah Candi Siwa, Siwa Grehe, gitu. Sedangkan Candi Sewu yang dulu disebut dengan Manjusi Grehe atau Wairucana Grehe, itu Candi Buddha. Dua-duanya punya identitas sendiri-sendiri tapi hidup berdampingan. Kurang lebih gitu, Siwa dan Buddha itu masing-masing punya identitas, masing-masing punya karakter, hidup berdampingan. Dan saya kira ini tidak hanya khas Jawa, karena di Bali saya lihat juga, kalau kita lihat dinasti Kesari, Ugrasena, di Pura Pagulingan itu ada satu stupa yang berisi Pancatagata dan Pancadhyani Buddha itu berdampingan dengan Meru. Jadi dalam satu areal pura. Jadi antara Buddha dan Siwa itu hidup berdampingan, dua-duanya eksis gitu, tidak saling mengganggu, masing-masing punya peran gitu. Kurang lebih gitu metode relasi dalam melihat relasi Siwa Buddha. Nah, yang kedua yang menarik ini. Yang kedua ini adalah model di mana satu yang dominan tetapi mengadopsi yang lain. Saya melihat ini di Candi Pelawasan, Candi Mendut, atau beberapa candi yang lain. Di Candi Pelawasan misalnya, itu Candi Buddha. Karena ada stupa, ada beberapa atribut dari dari beberapa arca Buddha, Dhyani Bodhisattva. Nah, tetapi yang menarik di dalam Candi Buddha itu ada atribut Wisnu, yaitu sangka, kerang bersayap itu. Yang biasanya tidak ada di candi Buddha yang lain, karena itu khasnya candi-candi Siwa atau candi Wisnu gitu. Tetapi juga menarik adalah ketika candi Siwa yang berkarakter Siwa itu mengakomodasi atau melibatkan atribut-atribut Buddha. Misalnya candi-candi Siwa itu, Candi Penataran ada bubuk sah gagak aking, ada cerita-cerita tentang Kunjara Karna, itu adalah khas karakter relief dari candi-candi Buddha. Tetapi itu ada di Candi Siwa. Nah, ini artinya ini bukan hanya sekedar berdampingan, tetapi saling meminjam, mengakomodasi. Jadi Siwa mengambil Buddha dalam atributnya, Buddha sebaliknya mengambil Siwa. Tetapi dominannya masih Buddha atau Siwa. Nah, saya lihat di Sutasoma juga karakternya Buddha. Yang menang ya Sutasomanya, gitu. Kembali kepada karena Sutasoma adalah perwujudan dari Buddha Wairochana. Jadi yang unggul adalah Buddhanya, tetapi Siwa diterima, diakomodasi gitu. Jadi
Itu model yang kedua. Nah, model yang ketiga ini menarik sebenarnya. Yang saya lihat di beberapa candi Jajagu gitu, sinkritisme, penyatuan Siwa dan Buddha, bukan lagi mengakomodasi tapi disatukan. Dan saya kira ini muncul dalam karakter Raja Kertanegara yang mempresentasikan dirinya sebagai simbol penyatuan Siwa Buddha. Jadi di sini bukan lagi dua hal yang terpisah, tetapi disatukan menjadi sintesa yang baru, identitas yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa inspirasi kita dari relasi Siwa Buddha dan juga Sutasoma ini? Yang pertama saya lihat Kakawin Sutasoma ini bukan menjadi warisan Indonesia saja, akan menjadi warisan dunia. Yang kedua, Kakawin ini lahir sebuah kemerdekaan Rakawi untuk berimajinasi. Pujangga-pujangga kita punya kebebasan untuk menuangkan imajinasi mengenai dalam karya sastra, dan luar biasa hasilnya, dan itu membuat hal yang tidak pernah ada di tempat lain gitu. Yang ketiga, Kakawin ini memuat nilai-nilai yang diajarkan oleh Buddha. Saya kira ulas asih, menciptakan semua makhluk sanggup berkorban, nilai sebenarnya nilai universal. Di Hindu ada ahimsa, satya, dan di Buddha ulas asih, metta karuna, yang secara ini membangun relasi harmonis baik dengan sesama maupun alam. Nah, ini konsep Trihita Karana dalam konteks Hindu, dan di dalam Buddha sangat kuat sekali ini dalam bagaimana membangun relasi dengan sesama. Bahkan dia mengorbankan diri dengan ketulusan, itu dengan binatang buas yang memangsa anaknya, itu salah satu wujud bagaimana dia membawa pengorbanan diri untuk alam. Nah, ini nilai universal yang diajarkan oleh Buddha. Saya kira di tengah dunia yang sekarang ini konflik geopolitik, kekerasan mulai mewabah, begitu, tidak hanya antar individu tetapi antar negara, ajaran ulas asih ini menjadi ajaran universal yang harus diangkat. Nah, terakhir memang yang kita angkat sebenarnya ajaran tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi menurut saya ada dua tafsir utama. Ini sisi politiknya Pak Windu. Ketika kita bicara tentang tafsir Bhinneka Tunggal Ika ini ada dua yang saya kira dalam perdebatan tentang multikulturalisme ini muncul. Ada tafsir yang sinkretisme, di mana keragaman itu dileburkan. Itu kayak melting pot. Jadi keberagaman, kebinekaan itu dileburkan menjadi satu, itulah kebudayaan nasional. Ini konsep melting pot. Ini adalah satu konsep yang kemudian dianggap meniadakan keberagaman tetapi memaksakan satu bentuk yang baru sebagai interaksi budaya baru yang disebut dengan budaya nasional. Gagasan tentang melting pot ini saya kira juga pernah muncul, dan itu upaya untuk mendominasi kebudayaan nasional di atas kebudayaan daerah. Nah, itu dikritik oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan multikulturalisme. Gitu. Multikulturalisme itu menganggap bahwa keberagaman itu harusnya dibiarkan sebagai identitas yang beragam. Tetapi jangan berhenti dengan perayaan keragaman dan perbedaan, terus ada sesuatu yang menyatukan. Yang menyatukan itu yang kemudian disebut dengan platform, common platform yang sama. Nah, apa yang dipilih oleh Bhinneka Tunggal Ika dalam Sutasoma itu adalah yang kedua, multikulturalisme. Yaitu bagaimana keragaman itu diberikan ruang, tetapi di sisi lain dibangun common platform. Yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Tanhana Dharma Mangruwa itu adalah common platform. Dan itu yang menjadi konsep sekarang kita sebut sebagai common platform, itu adalah Pancasila. Karena semua keberagaman itu punya common platform yang sama. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari pengantar diskusi. Intinya adalah Sutasoma mengajarkan ulas asih, keikhlasan untuk berkorban, mengorbankan diri terhadap satu nilai-nilai besar yang disebut dengan kemanusiaan, kebahagiaan, dan juga yang kedua adalah bagaimana konsep multikulturalisme itu kemudian dibangun di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika orang bicara multikulturalisme di abad sekarang ini, sesungguhnya abad 13 itu sudah ada konsep multikulturalisme yang didesain oleh Mpu Tantular. Dengan konsep yang mirip sama dengan apa yang sekarang ini ada. Dan saya kira ini jawaban untuk dunia yang baru. Kalau kita bicara soal
Bung Karno mengatakan kita harus membangun dunia yang baru. Saya kira dunia yang didasarkan pada welas asih dan penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman, walaupun kita mempunyai common platform yang sama. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silakan Pak Agung Arif barangkali bisa memberikan tanggapan. Terima kasih adik ya. Jadi partisipan observer di Bali sekarang ini ya. Saya ingin memulai dengan agak mendasar ya. Kita perlu di kalangan akademia ini untuk mencari sebenarnya titik temu Buddha dan Siwaistik itu di mana dan mengapa dia bisa ketemu di Indonesia. Di berbagai tempat mungkin agak sulit itu dipertemukan karena tradisinya sudah berkembang begitu saja. Tapi di Indonesia ada satu momentum untuk bertemu dan ada satu simpul yang mempertemukan. Saya kira salah satunya adalah penjelasan dari berkembangnya Tantra. Tantra ini bisa menjadi jembatan yang cukup bagus ya antara Siwa-Siddhanta Tantra atau Siwa-Tantra dengan Buddha Tantra. Dan memang tradisi Tantra ini luar biasa setelah ada upaya untuk melakukan satu, menurut saya sih, reform terhadap proses cara beragama yang waktu itu di mana Tantra itu memberikan kesempatan yang lebih cepat atau shortcut gitu ya, cara yang lebih praktis dalam mencapai tujuan-tujuan kelepasan dan lain-lain. Jadi misalnya salah satu yang berkembang adalah Tantra ini adalah di era Singosari, Kertanegara. Dan tradisi Tantra ini juga warisannya terus meluas ya, itu saya kira juga akan muncul di Bali. Dan saya mengundang para akademia untuk meriset sebenarnya ini mengenai soal bagaimana simpul-simpul pertemuan antar berbagai tradisi besar agama ini bisa ditemukan melalui Tantra. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melacak lagi beberapa hal yang penting dari implikasi cara berpikirnya. Cara berpikir yang ditemukan oleh Bhinneka Tunggal Ika adalah cara berpikir yang menurut saya modern saat ini. Jadi diskusi tentang kemajemukan ini kan sudah panjang sekali. Bagaimana respon terhadap pengelolaan kemajemukan. Dan berbagai model diberikan untuk menata kemajemukan. Ada yang bentuknya adalah mengganti jadi citizenship, tetapi ada juga membangun satu model konsep melting pot. Tetapi yang menurut saya yang penting dari cara berpikir Bhinneka Tunggal Ika adalah ketika keberagaman itu diakui dan pada saat yang bersamaan ada upaya yang tidak pasif tetapi aktif untuk mencari common platform. Jadi menurut saya ini sebuah perjuangan penting yang menjadi fondasi dasar di negara kita. Keberagaman suku, agama, ras, budaya, aliran ideologi yang muncul, itu diberikan ruang, tetapi pada dasarnya kemudian ketemu dengan satu bentuk common platform yang disebut dengan Pancasila. Itu jalan tengahnya. Maka saya sering mengatakan Pancasila itu jalan tengah. Sebuah upaya middle way ketika ada keberagaman spektrum ideologis, spektrum keragaman budaya, dan ada jalan tengah yang merangkum semua kesamaan itu. Nah, saya kira cara berpikir ini modern sekali gitu dan bisa dipakai untuk dunia. Nah, sumbangan dari Sutasoma saya kira dua yang sangat penting. Yang pertama ajaran welas asih yang sangat bersifat universal. Ketulusan, pengorbanan diri, dan itu saya kira fondasi dasar dunia baru yang sekarang ini harusnya berdasarkan filosofi itu, ahimsa dan juga cinta welas asih itu. Itu saya kira harus menjadi bagian dari sumbangan Sutasoma terhadap nilai universal yang ada. Yang kedua, nah itu saya kira tadi muncul karena apa? Maha Hridaya Dara.
Dharani ya. Karena juga di dalam konteks sutra juga ada Maha Karuna Dharani gitu. Itu salah satu penting dalam kasanah literatur Buddhis Mahayana, dan itu saya kira juga sekarang ini kita bisa jadikan bagian dari fondasi dasar untuk membangun tata kelola dunia baru yang lebih berbasis pada humanisme. Nah, di Indonesia saya kira Bung Karno sendiri ketika bicara nasionalisme kan kongruen dengan humanisme. Sama dengan tata dunia baru yang sekarang ini harusnya kongruen dengan upaya membangun satu persaudaraan yang universal. Jadi prinsip-prinsip ablu minan nas itu yang penting sekali dalam Islam kan. Persaudaraan dan kemudian ukhuwah yang dibangun di Islam juga menyebutkan hal yang sama. Ajaran cinta kasih di Kristen juga bicara yang sama. Jadi saya kira pondasi dasar semua agama dan semua kebudayaan adalah karuna meta, itu cinta kasih atau welas asih. Yang kedua tadi prinsip-prinsip mengenai multikulturalisme, karena banyak kritik terhadap pluralisme karena cara berpikir pluralisme itu kan mengkotak-kotakkan tanpa ada upaya untuk mencari common platform. Multikulturalisme berbeda karena multikulturalisme menghargai keberagaman tetapi membangun common platform, dan itu yang sudah kita lakukan di Indonesia dengan Pancasila. Di berbagai negara gagal karena mereka bicara tentang sekularisme, bicara tentang citizenship, tetapi pada dasarnya belum bisa membangun common platform. United States of America itu akhirnya sampai pada kesimpulan perlu common platform. Kalau tidak, bagaimana mereka menaungi keberagaman? Jadi sumbangan Sutasoma dalam cara berpikir itu luar biasa ya, terhadap cara berpikir modern di dalam merespon keberagaman. Nah, yang terakhir saya ingin masuk ke dalam tradisi di Bali. Values itu di Bali itu dilembagakan atau di sebuah ide atau ajaran atau nilai itu harus punya badan dan kaki kurang lebih. Values itu diturunkan dalam kelembagaan, institusi sosial. Maka di Bali seperti dikatakan Clifford Geertz ada kolektif pluralisme karena ada mulai dari Dadil, desa adat, Banjar, Seke, Subak, itu adalah bagian dari kolektif pluralisme. Institusi-institusi sosial ini yang bertahan, yang kemudian hidup sebagai persekutuan sosial yang di dalamnya ada jiwa, ada roh, itu ini values tadi. Walaupun kadang-kadang ada terlalu ortopraksis, kata banyak sekali desa mawacara tetapi tidak mencari ortodoksinya. Nah, oleh karena itu keragaman ini penting sekali dalam tradisi di Bali yang diwadahi dalam kelembagaan. Nah, yang kedua penting juga adalah tradisi untuk edukasinya melalui penghayatan. Jadi cara belajarnya orang Bali itu tidak belajar secara tekstual, tetapi cara belajarnya adalah menghayati, melibatkan diri dalam sebuah pekerjaan, dalam kegiatan adat, kegiatan agama, ritual sebagai persembahan, dan itu menjelaskan mengapa Jawa kuno atau Jawi itu hidup di Bali karena fungsional, karena dia hidup di dalam keseharian masyarakat. Bababasan atau masanti itu dikaitkan dengan persembahan, bagian dari sarana atau gegitan yang muncul di dalam pancayatnya. Jadi dia hidup, walaupun awalnya memang sebatas orang-orang tertentu yang memahami bahasa Kawi. Tetapi tahun-tahun 70-an muncul perubahan yang penting dalam transformasi sosial di Bali dalam bahasa Kawi. Karena dulu seorang ngebreak memakai HT, kemudian juga intercom, sehingga ada satu bahasa Kawi yang kemudian dibicarakan tidak hanya di pesantren tetapi antar keluarga. Kemudian ada radio dan TV yang kemudian mempopulerkan mesesanti wawasan itu di radio. Tidak hanya teks yang diterbitkan melalui berbagai tadi wujud-wujudnya alih wahana dalam bentuk prasi dengan lain, tetapi muncul di radio, di televisi, orang wawasan. Sehingga wawasan atau mesanti itu bukan menjadi tradisi eksklusif, tetapi tradisi masyarakat dan fungsional. Karena memang digunakan di dalam proses pancayatnya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan konteks baru, di mana masyarakat
tentu memiliki wahana-wahana yang berbeda, seperti misalnya teknologi informasi. Nah, syukurnya sekarang sudah ada alih aksara, alih wahana ke digital. Digitalisasi itu menjadi bagian yang tidak bisa dihindari dalam konteks literasi yang ada di Bali. Nah, intinya adalah bahwa ada lembaga, ada metode edukasi literasi yang dilakukan secara menghayati, kemudian ada alih wahana-wahana baru di dalam konteks pergaulan sosial. Nah, ini bisa direplikasi di tempat lain kalau kita mau. Gitu. Cara yang digunakan orang Bali untuk melestarikan, menjaga tradisi literasi dan juga tradisi praksisnya, walaupun tidak sepatutnya literasi, tapi praksisnya juga berjalan, itu juga harus bisa dilakukan tradisinya oleh tempat lain. Bisa di Aceh, bisa di Sumatera Barat, bisa Jawa Barat. Yang penting institusinya dijaga, institusi itu memberikan sistem edukasi yang sifatnya tidak selalu formal, dibuka ruang-ruang edukasi. Ini konsep dulu kemahaguruan atau aguron-guron itu dijalankan melalui sistem sosial yang ada. Yang ketiga adalah metode-metode alih wahana baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, ini pun masih ada kekurangan gitu. Jadi di Bali soal ortodoksi itu kembali harus dimulai untuk diingat kembali bahwa ajaran Sutasoma tidak sebatas-batas gambaran tentang tadi disebutkan Pak Made kan, gambaran yang menarik tentang gajah, harimau dan naga. Itu aja yang banyak digambarkan di dalam Sutasoma, padahal esensi Sutasoma welas asih itu. Cinta, bagaimana dia mengorbankan ketulusan lascarya, seperti orang Bali katakan, lascarya untuk mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk nilai-nilai yang lebih besar. Dan di samping soal bagaimana menerima keragaman. Esensi nilai itu yang harus dihidupkan lagi supaya cerita Sutasoma ini bukan semata-mata cerita yang menarik ditonton, tetapi tuntunannya kuat. Itu tuntunan yang dibangun melalui mengkisahkan kembali welas asih dalam cerita Sutasoma. Mengembalikan Sutasoma sebagai ajaran welas asih yang menjadi bagian dari esensi dari kehidupan masyarakat yang diinginkan di masa Majapahit, Singasari maupun Kediri. Saya kira itu Pak Windu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dayu. Kena selalu nggih. Rahajang Rahayu. Nggih, matur ketemu ngaji. Nggih, pertama konsep lascarya niki penting sekali, esensi yang penting menurut Titian dari kakawin Sutasoma ini. Karena di situ soal keikhlasan dan keikhlasan itu untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi gitu. Dan Titian kira ini tidak hanya dalam kisah Sutasoma, kalau kita ke Candi Panataran itu banyak sekali di dalam relief candi di depan itu mengkisahkan soal ketulusan, keikhlasan. Bobok Sahargaga Aking juga cerita tentang lascarya sebenarnya. Kita bicara Sri Tanjung juga lascarya, Sang Setiawan juga lascarya. Jadi keikhlasan itu atau lascarya itu hal yang penting sekali. Bahkan ini tidak hanya satu agama, semua agama dimulai dengan keikhlasan. Itu. Saya kira di Islam ajaran keikhlasan itu luar biasa. Nah, lascarya ini dalam praktek saat ini dikecilkan menjadi ngayah. Ngayah itu kan esensinya adalah bagaimana melakukan kerja itu atau mengerjakan karma itu dengan tulisan ikhlas. Dengan mengaturkan sesuatu tanpa imbalan materi atau tanpa memperhitungkan buah dari perbuatan. Dan saya kira itu banyak sekali dipakai sebagai rujukan mengenai apakah itu yang muncul di dalam Bhagavad Gita, kemudian juga di dalam konsep ngayah di Bali sendiri dipakai sebagai rujukan. Ngayah itu didasarkan atas lascarya. Nah, cuman dalam konteks saat ini kesusahan dengan ngayah karena definisi ngayah dan tadi Bu Dayu bicara soal cara mengukur kelascarian itu gimana sih? Karena esensi dari pengukuran sekarang kan lebih banyak ke rasional kan, indeks yang bisa dilihat, bisa diukur. Karena keikhlasan itu nggak bisa diukur. Tapi mungkin kita perlu mengeksplorasi lebih
jauh lagi. Karena konsep ngayah sekarang dengan layah itu di Bali diplesetkan ngayah dengan layah itu. Ngayah artinya mengorbankan diri tanpa ada imbalan, tetapi orang lain mengakumulasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena ada ketidakpuasan, ada satu sisi ngayah, tetapi ada satu sisi diskriminasi karena ada yang memanfaatkan itu secara upaya ngayah itu dimanfaatkan gitu. Nah, ini perlu eksplorasi lebih tajam mengenai bagaimana cara kita mengukur lacharya itu. Tetapi menurut saya itu pribadi sekali, karena esensi dari ajaran Tantra, termasuk juga Buddhism, apalagi Theravada, itu lebih ke dalam. Gitu. Bagaimana keikhlasan itu dilakukan lebih ke dalam, bukan ditunjukkan, gitu. Ditunjukkan ke dalam tempat lain. Nah, itu yang pertama. Jadi ajaran tentang lacharya ini dipraktekkan ke dalam, bukan ke luar. Nah, yang kedua tentang Bhairava. Ini juga menarik. Saya yang baru membaca juga tulisan Andrea Akri yang mengenai Tantra. Dan yang kira banyak sekali Tantrayana itu mempengaruhi relasi-relasi antar termasuk Siwa Buddha di Indonesia, di Nusantara, terutama di Asia Selatan dan di Asia Tenggara itu banyak dipengaruhi oleh Tantra. Di dalam ajaran kita di turunannya Pak saat ini kan Tantra lebih juga ke dalam gitu. Ada kediatmikan, ada kewisesan. Itu Tantra kiri, ada Tantra kanan, kediatmikan, pelepasan, dan kemudian ada kewisesan. Tapi esensi dari Tantra itu shortcut, bagaimana kita memanfaatkan energi di dalam diri untuk mencapai kelepasan maupun kewisesan, sakti. Nah, sakti itu yang sekarang ini muncul dalam Tantra, ajaran Tantra yang dikenal di masyarakat kan sakti itu. Sakti itu kewisesan, energi yang di dalam tubuh yang kemudian dimanfaatkan. Dan ini saya kira Tantra dalam sisi ke dalam itu. Tapi dalam sisi keluar itu akhirnya memunculkan mantra, yantra, mudra, dan mandala. Itu juga Tantra gitu. Jadi kalau Tantra yang ke dalam memunculkan di dalam konsep Kandepat, di Bali disebut Kandepat, Kandepat Rari, Kandepat Catursana yang kemudian dia Kandepat Dewa, di Jawa disebut dengan Saudara Empat dan Limo Pancer. Itu adalah tradisi Tantra yang berkembang di dalam konsep masyarakat Jawa dan Bali. Nah, di dalam konsep yang lain itu disebutkan yantra, mantra, mudra, dan mandala. Dan ini juga hidup di dalam tradisi Jawa kuno dan juga sampai saat ini gitu. Misalnya mandala, ini konsep mandala itu penting sekali dalam tradisi ritus-ritus Bhairava. Ya. Ketika sekarang ini misalnya kita lihat jejaknya sampai ketika Perdana Buddha di Bali itu memakai Mabumi Suda, dan kemudian di dalamnya juga ada disebut dengan Yamaraja dan lain-lain. Itu bagian dari tradisi mandala. Jadi esensinya seluruh tempat tuh disucikan melalui mandala, dan Perdana Buddha di Bali selalu memakai konsep mandala ini. Dan konsep mandala yang lebih kuat adalah Cakrawala Mandala Dwipantara itu yang dipakai oleh Kertanegara dan Nusantara yang dipakai di masa Majapahit. Nah, itu luar biasa kita bisa lihat. Nah, mantra itu luar biasa perkembangan mantra, teks mantra juga sangat banyak. Yantra itu bicara bebanten, yang simbolisasi dalam yantra itu dalam simulasi dunia sebenarnya dalam Banten yang ada. Tradisi Banten itu tradisi yantra. Mudra juga berkembang, mudra di tetanganan yang sekarang ini muncul, tapi konsepnya sebenarnya pada perputaran yang muncul di dalam tarian-tarian Siwa maupun tarian-tarian Bhairava, kemudian tarian yang juga digunakan oleh mudra Perdana Buddha. Nah, itu budaya tradisi Tantra yang berkembang dan bagaimana itu muncul. Dan saya tanyakan ke dalam berbagai biku mengenai tradisi ini, mengapa meditasi dan juga kediatmikan itu di setre, di kuburan, bukan di pura.
kuburan di Setre ini menjadi penting. Kenapa itu menjadi bagian dari tradisi yoga yang dibangun tantra? Karena memang selain dari konsep Bhairava, dari penugaran dari Rudra, Siwa dan Durga, tetapi juga ada konsep yang terkait dengan kesadaran melihat diri bahwa tubuh itu tidak kekal. Tubuh itu tidak kekal, penuh dengan sesuatu yang sifatnya ketidakabadian. Suatu saat rusak, bagaimana mayat itu digerogoti oleh mikroba dan kemudian akhir. Sehingga beberapa tradisi Buddhis dalam meditasi itu ada di depan mayat. Karena mayat itu mengalami pembusukan. Dalam proses pembusukan itulah bisa kita melihat kesadaran baru tentang kemayaan atau ketidakkekalan itu. Ya, itu sebenarnya tradisi meditasi di dalam Buddhis, tetapi juga di dalam Tantra Bhairava dikaitkan dengan mistis dan dihubungkan dengan magis, termasuk juga esensi dari Bhairawi dan Siwa. Nah, Niki, saya kira Niki harus perlu eksplorasi kajian-kajian lebih dalam mengenai ini, dan kita berterima kasih pada Andrea Atri karena sumbangan dia tentang Tantrayana itu. Terima kasih Bu Dayu. Sarang-sarang. Matur nuwun Bang Haji. Ya, terima kasih Pak Windu. Niki juga perdebatan yang penting sekali dalam ilmu sosial, termasuk juga ilmu politik mengenai bagaimana mengelola keragaman. Karena kita adalah bangsa yang memang by nature beragam. Tapi ada negara-negara yang mengalami proses keberagaman sebagai sesuatu yang bersifat evolutif. Misalnya Amerika dan juga Eropa dulu kan sangat white, sangat putih. Tetapi kemudian setelah ada proses migrasi antar negara itu menjadi browning, menjadi coklat dia karena ada kulit hitam, Asia masuk, kuning, sehingga mereka sebenarnya berhadapan dengan krisis ketika berhadapan dengan keragaman itu. Akhirnya mereka berupaya menemukan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal keragaman ini. Di awalnya memang tradisi sekularisme dipakai, bahwa ketika berhadapan dengan keragaman mereka memisahkan mana yang ruang-ruang keragam yang disebut dengan private dengan mana yang dia sebut dengan ruang-ruang yang sifatnya state, nation state dan juga pengelolaan negara gitu. Dan mereka menekankan pada konsep citizenship. Ya, mengabaikan citizenship itu dianggap blind, buta gitu, buta warna dia. Pokoknya semua warga negara apapun warnanya dilihat putih gitu. Dilihat gelap, tidak ada perbedaan. Nah, citizenship itu dikembangkan oleh Eropa, tetapi mereka gagal bahwa ketika citizenship itu dihadapkan pada keragaman yang semakin tajam, itu akhirnya citizenship nggak bisa menjawab. Seperti di Prancis, di Jerman, itu mereka krisis terhadap konsep citizenship. Karena migran ini menjadi bagian dari citizenship, padahal migran mempunyai berbagai keragaman budaya yang sangat berbeda. Akhirnya mereka mencari jawaban terhadap persoalan ini apa? Akhirnya mereka mencari pada multikulturalisme gitu. Jadi multikulturalisme konsep baru yang mereka temukan untuk menjawab krisis citizenship ini di Eropa. Nah, dan juga karena sekularisme yang dulu. Nah, kalau kita lacak lagi multikulturalisme itu sebenarnya konsep yang sudah kita miliki pada abad 13. Jadi jangan kita nyari kemana-mana, kita udah punya itu sebenarnya konsep yang diambil dari cerita Sutasoma ini yang sebenarnya menjadi konsep modern dalam multikulturalisme. Nah, apa esensinya adalah ketika multikulturalisme itu mengandaikan seperti mosaik. Keragaman itu dibiarkan hidup berdasarkan hukumnya sendiri, tetapi di sisi lain harus ada satu platform bersama untuk memayungi keragaman itu, yang kemudian disebut sebagai common platform. Nah, di Sutasoma disebut dengan Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Sedangkan di dalam konsep kenegaraan kita sebut sebagai Pancasila. Karena di tengah keragaman itu ada common platform. Nah, dalam prakteknya, walaupun the founding fathers kita sudah menemukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi dalam prakteknya kan tidak seperti itu. Gitu.
Karena di masa lalu selalu ada persoalan, satu sentralisasi, kedua uniformitas. Uniformitas itu penyamakan, menyeragamkan. Nah, menyeragamkan itu tanpa sadar dilakukan ketika mendefinisikan kebudayaan nasional. Saya kira ini polemik kebudayaan yang muncul tahun 20-an ya. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana perdebatan Sultan Takdir Ali Sabana dengan Sanusi Pane atau Armin Pane. Sanusi Tahun Pane 30-an, tahun tahun 30-an. 30-an. Ya, Nih. Sanusi Pane atau Armin Pane itu posisinya adalah kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah. Artinya puncak-puncak kebudayaan daerah atau kebudayaan nasional itu adalah diambil dari kebudayaan daerah. Itulah nasional. Sedangkan Sultan Takdir mengatakan kebudayaan baru yang diambil dari modern itu kemajuan yang berbeda dengan kebudayaan yang sebelumnya. Jadi ini polemik kebudayaan yang belum tuntas dan akhirnya jadi politik kebudayaan kita juga belum dibicarakan dengan tajam. Nah, akibatnya apa? Kebudayaan nasionalnya didefinisikan oleh rejim, oleh state dalam dua bentuk. Satu, sentralisasi kekuasaan, Jakarta sentrik. Yang kedua adalah uniformitas, semua diseragamkan. Orang makan harus makan beras, nasi gitu ya, bukan makan beras, makan nasi. Itu sama. Kultur kita juga. Coba lihat dulu nama-nama gedung Binagraha, Sabah, Pramana itu dijawakan oleh Pak Harto gitu. Jadi sebenarnya dominasi budaya Jawa gitu dalam konteks membangun budaya nasional. Nah, itu yang kemudian kita harus koreksi. Dalam konteks berikutnya itu tadi disebut dengan revolusi kebudayaan atau reformasi kebudayaan. Yaitu meletakkan bagaimana sih cara kita melempatkan kebudayaan nasional di tengah keberagaman itu. Nah, di situ letak penting kita punya common platform, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Itu sebagai common platformnya di tengah keberagaman. Negara lain belum bisa menemukan ini. Karena evolusi sejarah mereka akhirnya mencari bentuk-bentuk baru. United States of America akhirnya ketemu unity and diversity itu ya Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Ketika Obama pidato di tempatnya Pak Made Suparto di UI, dia mengatakan unity and diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Kita udah punya gitu. Amerika baru menguatkan walaupun mereka mencari bentuk yang tepat. Yang disebut unity itu yang paling penting. Unity itu yang seperti apa? Kita sudah punya Pancasila. Nah, kita bersyukur untuk itu. Terima kasih Pak Windu.